apa sih rahasia dari puasa itu? Dan kenapa Nabi SAW ingin ketika amalnya diangkat kepada Allah, kepada Rabbul Izzah, ya, beliau SAW dalam keadaan puasa. Ternyata puasa itu adalah merupakan alamat bahwa dia adalah orang yang bersabar. Rasulullah ingin keadaannya dimasukkan dan digolongkan oleh Allah sebagai orang yang bersabar, lalu kemudian diangkat amal-amalnya. Apa ganjaran orang yang bersabar? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya akan disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa batas, tidak terhitung. Lebih-lebih kalau puasa itu dilakukan pada bulan Ramadan. Dan itu salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah ada di dalamnya syariat dan kewajiban puasa, agar kita tergolong orang-orang yang bersabar. Dan ketika kita tergolong orang-orang bersabar, salah satu fadilahnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala kepada kita dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ganjarannya tanpa batas, tanpa hisab. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Ramadan ini mesti kita menyikapinya dengan penuh kesungguhan, karena kita tidak menutup kemungkinan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Ajal ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan timbangan amalan kebajikan kita, kebaikan kita itu banyak dan berat di sisi Allah. Dan kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diampuni segala dosa-dosa kita. Dan salah satu di antara keutamaan bulan Ramadan itu lagi adalah maghfiratuz dzunub, takfiruz dzunub. Bagaimana dosa-dosa itu diampunkan, bagaimana dosa-dosa itu dihapuskan. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa man shoma, barang siapa yang berpuasa, wa kharaja, lalu kemudian dia keluar dari bulan Ramadan itu, selesai berpuasa dia, kharaja kayaumin waladathu ummu, dia seperti keluar melewati bulan Ramadan itu seperti dia bayi yang baru dilahirkan oleh bundanya yang tercinta. Artinya dia terbebas dari segala kesalahan dan dosa. Siapa yang tidak ingin kembali kepada Allah dalam keadaan bersih? Siapa yang tidak ingin kembali kepada Allah dalam keadaan semua kesalahannya, semua dosanya, semua maksiat yang dilakukan dihapus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kebahagiaan seorang hamba ketika dia kembali dalam keadaan bersih dirinya. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa yang disyariatkan Allah dalam bulan Ramadan itu disebutkan secara spesifik dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah, bahwa kullu amali ibni Adam, semua amalnya ibnu Adam itu lahu, baginya, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahala. Sehingga ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan aku yang akan membalasnya, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang membalasnya, artinya puasa itu tidak akan pernah jadi tebusan apapun. Dia akan tetap menjadi pemilik bagi mereka yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, berpuasa karena imanan wa ihtisaban. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala boleh jadi kita ini akan berhadapan dengan orang-orang yang menuntut kita, sehingga pahala kita ini akan diambil olehnya karena mungkin kezaliman dan kesalahan yang kita lakukan sewaktu hidup di dunia. Maka semua ibadah-ibadah kita itu bisa saja menjadi tebusannya. Tapi kalau ibadah puasa itu akan tetap menjadi milik kita karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan pahala, yang bukan berarti yang lain atau amalan-amalan lain itu bukan Allah yang memberikan pahalanya, tapi ini secara spesifik, secara khusus disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keutamaan daripada ibadah puasa itu. Demikian jamaah sekalian, para pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir kami menyampaikan himbauan bahwa marilah kita menyisihkan apa yang Allah titipkan kepada kita berupa harta, kelebihan, untuk
pembangunan Langgar Sis Al-Jufri dan Madrasah Al-Khairat. Ini adalah melanjutkan apa yang diwariskan oleh guru tua, ya, oleh Habibana, ya, Habib Idrus Al-Jufri, dan alhamdulillah beliau adalah zurriyah dan sekarang diteruskan oleh cucu-cucu beliau, anak keturunan beliau, dan alhamdulillah kemurnian dan keikhlasan beliau rahimahullahu ta'ala terus terasa, khususnya kita di Sulawesi Tengah. Maka mari kita ringan tangan untuk membantu pembangunan Langgar Sis Al-Jufri dan Madrasah Al-Khairat yang beralamat di Jalan Pelita Raya, Kelurahan Tanah Modindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, melalui rekening BSI 720-171-4715 atas nama Langgar Sis Al-Jufri, atau boleh datang langsung ke alamat tersebut atau mungkin menghubungi siapa saja nanti yang menjadi atau orang yang diamanahi oleh Langgar atau pembangunan Langgar Sis Al-Jufri dan Madrasah Al-Khairat. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, terlebih di bulan Ramadan ini, mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir Hartono M. Yasin Anda, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.